guys, selamat siang semua. Kembali lagi di YouTube channel Sinar Harapan Motor. Dan kali ini guys, spesial kita akan mereview satu buah mobil yang lagi hits banget dan baru masuk di Indonesia. Pastinya mobil baru guys, karena kali ini kita mau bikin konten review mobil baru. Kita mau bikin sesuatu hal yang berbeda, yang biasanya tadi mobil-mobil bekas, tetapi sekarang kita mau review mobil baru. Mobilnya apa, seperti apa spesifikasinya, dan berapa harganya, dan pasti menarik banget buat kalian semua. Yuk kita langsung masuk. Sekarang gua ada di Toyota Astrido, cabang Kelapa Gading. Kali ini gue berkesempatan dan diundang dengan sangat hormat oleh Astrido Toyota Kelapa Gading yang boleh mereview mobil Toyota Race yang baru banget masuk di Indonesia. Seperti apa spesifikasinya? Kalian ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe channel Sinar Harapan Motor, dan bagikan semua video-video Sinar Harapan Motor pasti ke semua media sosial kalian. Mobil Toyota ini sangat banget baru masuk di Indonesia. Baru akhir April kemarin, Toyota Race akhirnya launching di Indonesia. Dan mobil ini adalah salah satu mobil yang paling favorit yang ada di Jepang. Toyota Race mengeluarkan 4 jenis tipe mobil yang ada di Toyota Race. Pertama adalah tipe G manual, tipe G automatic, tipe GR Sport, dan tipe GR Sport with TS, Toyota Safety Sense. Dan kali ini kita berkesempatan untuk mereview mobil GR Sport non TSS. Dan pastinya teman-teman juga lihat mobil ini sangat-sangat baru, new model, dan pastinya sangat-sangat compact banget. Karena ini dia bermain di kelas yang ya sedikit-sedikit untuk dalam kota, city car, atau mobil-mobil yang selevel dari HR-V. Dan ini tipe yang kali ini gue review adalah dia memiliki two-tone color. Jadi two-tone color cuma ada 4 warna. Merah hitam, biru hitam, putih hitam, dan kuning hitam. Dan ada yang di belakang mobil gue ini adalah mobil yang berwarna merah hitam. Dari desain depan mobil ini, wow, saya sih suka. Teman-teman pasti sependapat dengan saya juga. Karena modelnya benar-benar berbeda dibandingkan kompetitor-kompetitor sebelumnya. Dari segi lampu dia sudah menggunakan lampu LED, kemudian dia punya DRL di sebelah sini, dan dia memiliki fog lamp yang ada di bawah. Tapi sayang ya guys, fog lampnya belum memakai lampu LED. Dia masih memakai lampu bohlam biasa. Dari segi grill, kalau dilihat sekilas ya guys, sekilas banget dia mirip Seat R. Dan untuk mobil semurah ini, apalagi kalau teman-teman beli atau pesan mobil yang with TSS, itu kayaknya dengan harganya murah, tapi dapat spesifikasi yang paling lengkap. Karena dia sudah memiliki sensor radar, memiliki cruise control adaptif, dan banyak sekali sensor-sensor yang di Toyota terapkan di dalam mobil ini. Kita langsung cek bagian kap mesinnya. Di balik kap mesin Toyota Race mempunyai mesin berkapasitas 1000 cc dan dia menggunakan tenaga turbo. Dari segi kap mesin dalamnya sayangnya guys ya, kalau untuk mobil kecil-kecil ini biasanya sih jarang dicat. Jadi ini masih bawaan pabrik biasa. Kemudian dia sudah menggunakan peredam mesin, jadi sehingga suasana kedap dapat didapatkan di dalam mobil ini. Dari segi mobil juga dia memiliki 3 silinder. Sayangnya kenapa dia nggak pakai 4 silinder ya? Tapi ya bertenaga turbo sih gitu ya. Tapi kalau pakai 4 silinder mungkin lebih bertenaga lagi. Dan
banyak sekali yang Toyota lakukan perubahan di dalam mobil ini untuk spesifikasi mesin seperti berikut. Sisi samping Toyota Race tahun 2021. Ada logo turbo di bagian sebelah sini, kemudian ada lampu sen yang sangat tipis tapi agak sedikit menonjol di luar ini. Dan kita lihat guys, dia menggunakan pelek ukuran ring 17 dengan profil ban 205/60 R17. Untuk mobil sekecil ini dia menggunakan ring 17. Semakin sporty sih guys. Dan saya suka sekali dengan pelek ini karena dia menggunakan ring 17. Jadi untuk mobil sekecil ini pakai ring 17 jadi kelihatan lebih sporty. Kemudian dari sisi samping pasti dia sudah menerapkan smart keyless ya. Jadi kuncinya seperti ini guys. Lucunya dia cuma dari satu tombol. Antara tombol lock dan unlock dia bisa menggunakan tombol seperti ini. Jadi teman-teman bisa kunci, dia akan mengunci dan buka secara tinggal satu tombol ini. Atau teman-teman cukup dengan mengantongkan kuncinya, kemudian ingat teman-teman di sini ada sensor. Teman-teman bisa tekan dan dia akan tutup. Dan jika teman-teman ingin membuka mobil ini, teman-teman juga cukup menekan tombol bagian sebelah sini dan spionnya juga retract-nya langsung terbuka. Kita tes masuk ke bagian dalam mobil ini. Dan kita sekarang sudah ada di dalam kabin Toyota Race 2021 pastinya. Kita langsung startup aja. Dia sudah menggunakan start stop engine button. Jadi tinggal satu sentuhan mobil yang menyala dengan sempurna. Dan menariknya guys, welcoming di speedometernya sangat-sangat futuristik, sangat-sangat bagus sekali, berbeda dengan mobil-mobil sekelasnya. Karena dia mempunyai desain, mempunyai welcoming yang sangat-sangat berbeda pastinya. Kemudian dari segi setir, dia sudah dilapis kulit di bagian sebelah sini dan nyaman sekali. Tapi sayang nih guys, dia hanya bisa tilt saja, tidak bisa teleskopik. Jadi dia cuma bisa turun saja, dia nggak bisa ditarik. Sayang sekali ya guys ya. Lebih nyaman kalau misalkan dia bisa tilt dan teleskopik sih guys. Tapi nggak jadi masalah. Mungkin buat teman-teman yang tingginya standar gitu ya, setinggi gua mungkin di angka 160 atau 170, mungkin masih bisa untuk mengemudikan mobil ini dengan nyaman. Tapi kalau tingginya cukup tinggi di angka 180 cm, mungkin agak sedikit pegel gitu ya, karena posisi pengemudi yang kurang begitu enak. Dari segi jok, dia sudah menggunakan lapisan kulit di bagian pinggirnya, tapi di bagian tengahnya dia masih menggunakan bahan fabric. Dan dari audionya guys, wah, audionya udah kayak audio mobil-mobil mewah ya. Teman-teman bisa lihat nih, floating. Jadi dia sudah dilengkapi juga ada pengingat hari ini mau ganjil atau gedap. Nah, sudah ada. Jadi teman-teman bisa mengetahui kalau misalnya hari ini tanggalnya tanggal ganjil atau tanggal genap. Jadi dia bisa memberitahu dengan informasinya. Dan dia sudah pastinya dilengkapi dengan USB, Bluetooth, AUX, dan banyak fitur di dalamnya. Dari segi setir, di bagian sebelah sini dia mempunyai audio steering switch. Jadi teman-teman bisa menaikkan atau menurunkan volume dengan bisa mengganti-ganti channel di bagian sebelah sini. Di bagian sebelah kanan ini bisa pilih mode dan banyak sekali yang teman-teman bisa dapatkan di dalam setir ini. Dan dia juga sudah mempunyai airbag pastinya, dual RSS airbag antara kiri dan di bagian sebelah kanan sini. Dan hand grip juga masih model tarik. Porcelingnya juga model tarik seperti ini, jadi modelnya begini. Dan menarik ya guys, dia mempunyai pedal shift. Wah, untuk mobil kecil atau mobil sekelas harganya di bawah 300 juta atau di bawah 250 juta lebih tepatnya, dia memiliki fitur pedal shift yang dimasukkan di mobil ini. Jadi menambah kesan sporty sekali sih di bagian dalam mobil ini. Kemudian ada dua buah slot, ini untuk buat lighter di bagian sini dan ini untuk 1.5 ampere untuk kalian ngecas fast charging di bagian sebelah sini. Dari sisi AC, dia sudah digital, tapi sayangnya dia belum dual zone guys. Dia sudah digital tapi pengaturannya belum dual zone. Arah semburannya pun tidak bisa diganti-ganti. Padahal di gambar sini guys, dia ada tulisan, ada gambar untuk
arah semburan ke kepala. Biasanya ada ke kaki gitu. Tapi ini hanya untuk ke kepala aja, ke bagian depan. Tapi ada auto, jadi teman-teman bisa mempermudah di saat teman-teman bisa menyalakan AC ini. Jadi ada tombol autonya di bagian sebelah sini. Kemudian juga spionnya sudah pasti retract, jadi sudah bisa melipat dan menutup spionnya secara otomatis. Ini pengaturan spionnya juga sudah elektrik, dan power window hanya disematkan di posisi kanan drivernya. Jadi up and down-nya untuk secara otomatis hanya di bagian sebelah kanan, sedangkan di bagian baris belakang dan di bagian baris sebelah kiri belum memiliki power window yang secara otomatis. Dan ada sedikit kelemahan ya yang saya bilang di dalam Toyota ini, karena mobil race ini memiliki 3 silinder, sehingga getaran mesinnya sangat berasa sekali di dalam mobil ini. Apalagi di saat posisinya masih langsam, atau misalkan kita di posisi D, mobilnya cukup bergetar. Tapi getarannya sudah lebih minim dibandingkan mobil Agya dulu yang berkapasitas 1000 cc. Tekanan bergetarnya lebih sedikit minim ya guys, dibandingkan mobil Agya dulu. Tapi oke lah, dari segi desain, dari segi tenaga, dari segi fitur, dan pastinya dari segi harga, ini sangat-sangat worth it sekali. Dan menarik lagi guys, ada pengingat ini di atas, pengingat seat belt untuk penumpang baris kedua. Jadi ada seat belt pengingat paling kiri, paling tengah, dan di paling kanan. Yang itu jarang banget kalian temukan di mobil-mobil sekelas mobil Toyota Race ini. Dan pastinya lacinya juga sudah belum soft opening, dia masih biasa ya. Bahan-bahannya juga masih bahan plastik biasa, tapi masih berkesan ya oke lah, masih berkesan mewah. Kemudian di sini ada cup holder. Jadi cup holdernya juga berfungsi bisa mendinginkan minuman kalian, karena di depannya langsung kena AC. Jadi sehingga kalau kalian taruh minuman di sebelah sini yang tadinya minumannya biasa-biasa aja, bisa berubah menjadi dingin. Dan ada di posisi sebelah kanan dan bagian sebelah kiri seperti ini. Jadi kalau kalian nggak pakai, kalian tinggal lipat. Dan kita coba baris kedua. Seberapa lebar atau seberapa lega kalau posisi kita duduk di baris kedua. Sudah berada di dalam kabin baris kedua dari Toyota Race ini. Gua tingginya hampir 170 cm, kurang lebih legroomnya masih sangat lega. Dan pastinya headroomnya pun juga masih sangat lega. Padahal ini gue masih pakai topi ya guys, tapi ini headroomnya lega banget. Dan enaknya dia masih ada ruang bagian bawah nih guys, jadi sehingga kalian punya kaki masih bisa agak selonjor. Jadi space-nya juga pun makin relax. Jadi kalian bisa sender seperti ini, karena dia mempunyai slip di bawah bangkunya, jadi kalian bisa masukin kaki. Dan kalau teman-teman melihat posisi agak sedikit tegak, tenang guys, bangku ini bisa di satu step lagi. Jadi dia memiliki 2 step untuk pengaturan di baris kedua ini. Jadi kalian bisa atur posisi kalian. Wah, menurut gua sih nyaman sih. Oke lah, walaupun agak sedikit kurang rebah sedikit aja, tapi itu tidak perlu khawatir. Kalau hanya di dalam kota, ini posisinya cukup nyaman. Dan sayang banget ya guys ya, dia tidak mempunyai armrest. Jadi sehingga tangan di bagian kiri ini agak sedikit pegel ya kalau posisinya. Tapi kalau kanan kan enak ya, bisa ada armrestnya di sini. Tapi kalau sebelah kirinya tidak ada armrest. Dia mempunyai 3 seat belt, 1, 2, dan bagian sini adalah 3. Dan dia juga punya 3 titik ya seat beltnya ya. Jadi sudah aman lah. Dan tadi juga ada pengingat safety belt di bagian depan. Yuk kita cek bagian belakang mobil ini. Bagian belakang Toyota Race 2021. Ini yang tipe GR Sport ya guys. Jadi menandakan emang di sini ada tulisan GR Sport. Jadi emang benar-benar tipe GR Sport, dan ada tulisan Race di bagian sini, dan ada logo 50 tahun. Jadi menandakan mobil ini produksi dari Toyota dan berulang tahun ke 50. Dari segi belakang, wah, keren. Dia sudah menggunakan antena shark fin, kemudian lampunya sudah LED, lampu rem, dan tapi sayangnya lampu mundurnya dia belum menggunakan lampu LED, dan lampu sennya juga belum menggunakan lampu LED. Masih pakai lampu bola biasa. Tapi lampu senjanya, lampu yang remnya ini atau lampu malamnya, jadi sudah menggunakan lampu
LED. Ada satu buah kamera mundur di bagian belakang, dan kemudian ada 2 sensor parkir, dan dia mempunyai body kit yang sangat-sangat menurut gue sih pas banget sih ini Toyota bikin body kit ini, dan cocok banget diterapkan di dalam mobil Toyota Race ini. Kita cek bagian dalam bagasinya. Wow, amazing. Cukup besar, tapi tidak besar-besar banget, ya sedang lah. Dan dia sudah mempunyai tray di bagian sini, tapi sayangnya guys ya, traynya tuh lembek. Tuh, dia beda dengan tray pada umumnya. Biasanya kan kalau tray pada umumnya kan dia hard case ya. Kalau ini lembek, jadi kalian bisa lipat juga sih. Jadi mempermudah kalian untuk dalam menyimpan, atau kalian kalau nggak mau pakai, jadi simpannya lebih gampang sih ya. Karena sangat-sangat fleksibel dalam menyimpannya. Tapi guys, saya taruh dulu ini ke depan. Jika traynya dilepas, ini kalian masih bisa masukkan mungkin 1 koper besar dan 1 lagi koper yang medium, atau bisa masuk 2 koper medium, bahkan bisa sampai 3 koper medium. Jika teman-teman ingin mendapatkan space yang lebih besar lagi, jadi teman-teman bisa melipat bangku ini dan dia rata lantai. Jadi teman-teman bisa mendapatkan kapasitas lebih banyak, lebih panjang, dan lebih besar pastinya. Dan menariknya guys, satu lagi, di Toyota Race ini dia mempunyai step level untuk bagasinya. Biasanya hanya 1 lantai, tapi dia bisa, kalian kalau misalkan membawa barang yang cukup banyak, kalian cukup ini taruh di bawah sini guys. Nah, jadi space makin besar. Kenapa? Dia lebih dalam, dan pastinya kalian bisa membawanya bisa lebih tinggi lagi. Jadi mendapatkan ruang kapasitas yang lebih besar. Dan lebih aman juga kalau kalian taruh ini lebih ke dalam. Jadi teman-teman kalau taruh barang di sini, dia nggak akan, kalau di saat buka pintu dia nggak akan langsung jatuh. Karena apa? Ada penyanggai di sini. Kalau teman-teman taruh di atas begini, nah kalau seperti ini, kalau jika teman-teman membawa barang yang cukup banyak atau berlebihan gitu ya, di saat kalian buka pintu, otomatis akan jatuh. Jadi lebih aman kalau tadi penyimpanannya taruh di bagian baris ke bawah. Dan dari ban serep juga, wow, spesiali banget, dia menggunakan pelek full size. Dia bukan pakai pelek temporary, tapi dia menggunakan pelek full size, sama seperti pelek yang dia pakai sekarang ini. Jadi peleknya pelek racing juga guys, bukan pelek kaleng. Dari sisi sebelah kiri mobil ini, kita ada dapat tangki bensin di bagian sebelah kiri, dan bagian ban belakang sama seperti bagian ban depan, tapi saya yang membedakan adalah dia belum menggunakan cakram, dia masih pakai tromol. Jadi pengeremannya hanya bagian depan saja yang cakram, sedangkan bagian belakangnya dia masih menggunakan pengereman tromol. Sisi pintu belakangnya pun sama seperti yang sebelah kanan, dia semua masih hard plastik. Ada tombol power window, kemudian sini handle-nya sudah chrome, ada 1 buah cup holder ditaruh sebelah sini, dan ya oke, not bad untuk mobil selevel ini. Di bagian depan pun juga sama, jadi teman-teman bisa mengunci atau membuka pintu ini dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi tinggal tekan, dia akan mengunci, dan jika teman-teman tekan lagi, dia akan membuka mobilnya secara otomatis. Dari sisi samping tidak ada banyak perbedaan. Dari mobil ini dia sudah ada handle sini sebelah warna silver, handle chrome juga, kemudian bahannya juga masih hard plastik, tapi di bagian sini ini sudah ada bahan kulitnya guys. Kulitnya kulit sintetis. Ya, ada 2 buah cup holder, dan sini masih ada tempat penyimpanan lagi. Sudah power window pastinya guys. Dari sisi sun visornya dia belum ada lampu guys, tapi dia sudah ada kacanya. Jadi kalian bisa ngaca misalkan buat rapi-rapi, atau biasanya cewek nih bisa buat make up di bagian sebelah sini. Tapi di bagian driver pun juga dia juga ada guys, juga sudah ada kacanya. Jadi kiri kanannya dia sudah memiliki kaca, tapi belum pakai lampu. Dan tadi sudah ada buat cup holder di bagian sebelah sini, lacinya juga masih belum soft opening, dan mobilnya sih enak banget sih guys. Nggak sabar nih pengen test drive.
nanti kita akan melakukan test drive di video berikutnya. Jika teman-teman ingin test drive, kalian bisa menghubungi Astrido Toyota yang ada di Kelapa Gading ini. Nah guys, tadi gue sudah review secara detail mobil Toyota Race yang keluaran baru dari Toyota. So buat kalian yang ingin bawa pulang mobil ini, kalian bisa dapetin mobilnya di Toyota Astrido cabang Kelapa Gading VSP. Dan buat lebih detailnya untuk harga, untuk alamat dan nomor telepon, jika teman-teman ingin test drive, kalian bisa menghubungi sales yang ada di Astrido Toyota. Dan sebagai perkenalan ya, saya ingin mengundang satu orang sales dari Toyota Astrido cabang Kelapa Gading VSP. Silakan. Halo, dengan siapa? Halo, aku Valentina. Udah Valentina. Mbak Valen, boleh jelaskan sedikit harganya nih? Race ini mulai dari angka berapa sampai dengan berapa? Boleh. Dan dia ada berapa tipe sih? Kalau ini dimulai dari harga 219.900. Wow, 219.900. Paling tipe yang paling rendah sampai yang tipe paling tinggi yang GR-TSX. Itu harganya di 265.900. 265.900, which is berarti di bawah 300 juta ya? Masih di bawah 300. Masih di bawah 300, dapat spesifikasi mobil yang lengkap banget ya. Kayak senilai harga 500 sih harusnya dengan spek yang tadi ya. Banyak banget ya. Dan untuk teman-teman nih, para penonton Sinar Harapan Motor, kalau ingin test drive, ingin dapetin informasi lebih lanjut, bisa hubungi di mana? Bisa langsung hubungi aku aja di Valentina di 085775353882. Dan ingin datang ke Astrido Kelapa Gading, alamatnya di mana? Alamatnya di Astrido Kelapa Gading Mediterania, Jalan Bukit Gading Mediterania nomor 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, buat nomor telepon Mbak Valen dan alamat Astrido cabang Kelapa Gading VSP saya tulis di bawah ini. Dan itu aja ya Mbak Valen, terima kasih loh udah ngundang kami dari Sinar Harapan Motor, udah mau boleh review mobil Toyota Race. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya akan review mobil lebih banyak lagi. Thank you ya Mbak Valen, thank you. Demikian review singkat pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf juga bila ada kekurangan dalam hal mereview. Buat kalian yang ingin inden mobil Toyota Race ini, buruan datang langsung ke Toyota Astrido cabang Kelapa Gading VSP. Sekali lagi nomor telepon tadi Mbak Valen semuanya kita taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung datang, bisa test drive, bisa tanya-tanya dulu, bisa langsung hubungi kontaknya Mbak Valen. Dan itu aja guys buat kesempatan pada hari ini. Kita akan review lagi mobil-mobil baru, mobil-mobil update, dan kita akan terus mempunyai konten baru yaitu review mobil baru yang ada di Sinar Harapan Motor. Itu aja guys buat hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gua Andreas Diva pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinar Harapan Motor, dan bagikan semua video-video yang ada Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Sekali lagi gua Andreas Diva pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye bye.